Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi a'azzana bil Islam wa akramana bil iman. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi kiram amma ba'd. Salihin salihat Bapak Ibu sekalian, para pecinta Al-Qur'an, jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan berupa hidayah. Mudah-mudahan kita bisa menjaganya dengan baik, diberikan istiqamah sehingga kita bisa menjadikannya kelak sebagai saksi baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin sekalian, pada bab 452 pagi ini insyaallah kita akan tadabburi pada pertemuan terakhir dari surat As-Saffat sebelum kita pindah ke surat Shad. Kita akan melanjutkan tadabbur surat As-Saffat ayat 154 sampai akhir, yaitu 182. Di pertemuan yang lalu kita sudah diberitahu oleh Allah bagaimana buruknya para pendusta dari kaum kufar Quraisy yang mereka menuduh atau menisbatkan yang buruk kepada Allah dengan mengatakan bahwa malaikat itu adalah putri-putri Allah. Kenapa mereka menisbatkan malaikat putri Allah padahal mereka adalah orang-orang yang tidak suka punya anak perempuan? Nah, ini Allah Subhanahu wa taala lanjutkan membongkar keburukan mereka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma lakum kaifa tahkumun afala tatadhakkarun afala tadhakkarun. Mengapa kamu ini? Bagaimana caranya kamu menetapkan? Maka mengapa kamu tidak memikirkan? Am lakum sultanun mubin. Ataukah kamu mempunyai bukti yang jelas? Fa'tu bi kitabikum in kuntum shadiqin. Kalau begitu maka bawalah kitabmu jika kamu termasuk orang yang benar. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala kalau mereka mengajak berlogika, gimana ceritanya kok mereka lebih suka menisbatkan anak laki-laki untuk mereka, kemudian mereka menisbatkan anak perempuan untuk Allah? Ya, dari mana itu rumusnya? Kira-kira begitu. Ya, memang kadang kalau di dalam dunia kehidupan harian kita, hal-hal yang sifatnya kurang baik itu kita nisbatkan kepada orang lain. Jadi itu tidak disebut manusiawi karena itu orang-orang yang secara basic, secara dasar menginginkan pengingkaran. Ya, contoh sederhana aja lah dalam kehidupan harian kita dengan istri kita, ibu-ibu dengan suaminya. Itu kalau menisbatkan sesuatu yang baik itu pada dirinya. Sederhana misalnya nih, wah, anak siapa tuh yang berprestasi? Nah, dia ngomong begitu adalah menunjukkan pada dirinya. Itu anak saya, gitu ya. Tapi giliran kemudian anaknya dalam tanda kutip tidak baik ya, urus noh anakmu gitu ya, padahal anaknya dia juga sebenarnya. Nah, itu penisbatan seperti itu sering terjadi dalam kehidupan harian kita. Nah, sebenarnya cara seperti itu, malakum kaifa tahkumun, itu gimana? Jadi orang menisbatkan yang baik untuk dirinya dan menisbatkan yang buruk untuk orang lain. Itu teori dari mana? Nah, gampangnya begitu. Jadi kalau ditanya, itu teori dari mana? Mengakui prestasi untuk dirinya. Dan kalau ada yang buruk itu terjadi,
maka dinisbatkan kepada orang lain. Nah, itu kurang lebih banyak kita jumpai dalam kehidupan harian begitu. Kalau ada sesuatu yang tidak baik, ini salah siapa sih ini? Gitu. Seolah-olah ketika dia mengatakan itu, dia tidak termasuk di situ. Nah, paham ya? Kira-kira begitu ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak baik, dia merasa ini salah siapa ini? Ya, ini salah siapa ini? Kemudian dia tidak termasuk di situ. Nah, tapi ketika ada sesuatu yang baik, kemudian ini sederhana aja lah, kadang kita tidak punya andil apa-apa, kemudian ada orang sukses basa-basi sama kita, makasih ya doanya, padahal kita nggak pernah doain dia, betul nggak? Nggak pernah doain dia, kemudian kita diucapin terima kasih, ya nggak etis juga. Maaf, saya nggak pernah doain ente, itu juga nggak bagus juga. Tapi secara logika, kemudian kita membanggakan apa yang kita tidak pernah kerjakan, itu juga salah. Maka kemudian apa yang mereka klaim singkatnya itu tidak berdasar. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala tantang amlakum sultanun mubin, buktinya mana? Fa'tu bi kitabikum in kuntum shadiqin. Datangkan kitab, dalil, bukti ya bahwa yang kalian katakan benar. Nah, ini ditambah lagi ya. وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ أَنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ. Dan mereka mengadakan hubungan nasab keluarga antara dia Allah dan jinnah. Jinnah itu malaikat ya, meskipun di terjemahannya jin. Dan sungguh jinlah yang mengetahui bahwa mereka pasti akan diseret ke neraka. Mereka yang mengatakan itu. Jadi bagaimana mereka menjadikan nasab antara Allah dan malaikat? Ya, kita ngambil pendapatnya Imam Al-Qurtubi, Ibnu Katsir, para ulama terdahulu yang mengatakan al-jinnah di sini adalah malaikat. Kenapa disebut al-jinnah? Al-jinnah itu untuk disebutkan sesuatu yang tidak bisa dilihat. Karena ini kita membicarakan malaikat konteksnya, atau disebut jin, makhluk gaib gitu aja. Jadi menerjemahkan al-jinnah di sini adalah makhluk gaib. Gimana mereka menjadikan nasab antara Allah dan malaikat? Kalau mereka mengatakan malaikat itu anak perempuan Allah, coba mereka menasabkan itu. Sekarang kita balik tanya, ibunya siapa? Ya, kalau memang mereka menasabkan ya, ibunya malaikat itu siapa? Berani-berani mereka menghubungkan nasab antara malaikat kepada Allah. Kalau malaikat itu anaknya, anak perempuan Allah, ibunya siapa? Coba. Kalau ibunya siapa, berarti ada mertuanya. Mertuanya siapa lagi? Jadi itu menjadi rumit. Makanya orang yang mengatakan itu, walaqad alimatul jinnatu innahum lamuhdharun, mereka akan dihadirkan di neraka. Subhanallahi amma yasifun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Illa ibadallahil mukhlasin, kecuali hamba-hamba Allah yang disucikan dari dosa. Nah ini tentu adalah golongan, kalau dalam penafsiran konsistensi, kalau kita ambil pendapatnya dari sebagian para ulama atau yang dipakai oleh Mushaf Kemenak, di sini yang dimaksud alimatul jin itu adalah jin secara umum. Jadi kita bisa mengambil pendapatnya Imam Qurtubi, Ibnu Katsir, dan juga bisa mengambil pendapatnya yang lain. Dan ini berlaku illa ibadallahil mukhlasin, orang-orang yang tidak ikut-ikutkan menasabkan gitu ya, menasabkan, mencari hubungan kekeluargaan antara Allah dan malaikat itu adalah termasuk hamba-hamba yang dibersihkan atau disucikan dari dosanya.
فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين. Maka sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah itu tidak akan menyesatkan seseorang terhadap Allah, illa man huwa salil jahim, kecuali orang-orang yang akan masuk neraka jahim. Jadi kalau diperhatikan, memang orang-orang yang mengatakan itu tidak semua, maka mereka menyesatkan. Bifatinin itu menjadi fitnah. Keburukan itu akan menjadi fitnah bagi orang-orang yang lemah imannya. Jadi keburukan itu tidak selalu disebut dengan keburukan itu sesuatu yang sulit, susah, ya. Sebaliknya kekuasaan itu juga fatin, harta yang berlebih itu juga termasuk fatin, koneksi, kemudahan-kemudahan ini semuanya ada termasuk fitnah. Tidak akan tersesat kecuali orang-orang yang masuk neraka. Wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum, dan tidak ada satupun di antara kami para malaikat melainkan masing-masing mempunyai kedudukan tertentu. Ini kita kalau pakai konsistensi tadi ya, jinnah tadi itu. Wa inna lanahnu shafun, dan kami dan sesungguhnya kami selalu teratur dalam barisan dalam melaksanakan perintah Allah. Jadi kebiasaan malaikat itu selalu bersaf-saf. Jadi misalnya kalau kita melihat lebih jelas lagi di dalam surat Al-Fajr itu ya, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Itu Masya Allah, kalau kita menggambarkan peristiwanya, kita mengerikan itu ya. Membayangkan di hari kiamat, malaikat berbaris rapi, Pak. Mungkin bapak-bapak termasuk saya ini udah lama ada upacara ya. Udah lihat upacara kayak upacaranya anak-anak sekolah. Itu kalau upacara mereka kan berbaris, Pak. Ya. Memang nggak banget begitu, tapi kita membayangin nanti di hari kiamat manusia dikumpulkan, diletakkan sesuai dengan makomnya, yang baik dengan orang baik, tukang sholat, tukang sedekah, tukang bohong, dan sebagainya dikumpulin semua. Lalu malaikat berbaris, kalau boleh saya membahasakan panitia hari kiamatnya berbaris. Bayangkan panitia hari kiamat, Jibril memimpin, Allah memberikan inspeksi langsung. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Itu kan berbaris betulan ya. Sebelum hari kiamat mereka juga berbaris. Mohon maaf. Sekedar visualisasi saja. Sering saya saksikan itu. Kalau kita berada di berbagai tempat, itu security biasanya membariskan diri sebelum bertugas kalau lagi ganti shift. Betul ya? Shift pagi nih sebelum ganti shift, baris dulu. Diberikan instruksi oleh pimpinannya kan? Ini. Itu SOP-nya gitu kira-kira. Nah, itu manusia niru malaikat begitu. Jadi sebelum mereka bertugas, bersof-sof mereka. Di briefing supaya tidak terjadi kesalahan. Maka tidak ada mungkin malaikat salah nyatat amal, nggak ada mungkin. Karena malaikat itu tidak ada ngantuknya, tidak ada capeknya, tidak ada istirahatnya. Nah, tapi itu malaikat ada ganti shift itu. Shift malam berganti, shift pagi berganti, gantiannya waktu subuh. Kata Ustaz tidak ada capeknya. Itu lebih kepada pergiliran. Dipergilirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kerapian sesuai dengan siklus manusia. Jadi kan kalau kita sholat subuh kayak tadi begitu kan, Masya Allah. Wa Qur'an al-Fajr, inna Qur'an al-Fajr kana mashhuda. Sholat subuh kita dicatat sama malaikat yang shift malam. Dia mau tutup buku nih, si fulan sholat subuh, Masya Allah, ditutup bukunya.
Malaikat yang pagi datang, siang dia datang, dimulai catatan amal, si fulan sedang sholat subuh. Makanya catatan amal kita itu akan berbunyi penutupnya sholat, pembukanya sholat. Masya Allah. Disaksikan oleh dua malaikat. Maka malaikat itu rapi, singkatnya cerita begitu. Dan malaikat yang rapi itu adalah malaikat yang bertasbih. Wa inna lanahnul musabbihun, mereka bertasbih. Ya, di ayat 166 Allah menyebutkan, dan sungguh kami benar-benar terus bertasbih. Ya, dari sejak sebelum ada manusia sampai sekarang. Wa in kanu la yaquluna law anna 'indana dzikran minal awwalin. Dan sesungguhnya mereka orang-orang kafir Mekah benar-benar pernah berkata, sekiranya di sisi kami ada sebuah kitab dari kitab-kitab yang diturunkan kepada orang yang terdahulu. Mereka mengklaim begitu padahal mereka sudah dikasih kitab suci, ya kan? Lakunna ibadallahil mukhlasin. Tentu kami akan menjadi hamba Allah yang disucikan dari dosa. Fakafaru bihi fasawfa ya'lamun. Tetapi ternyata mereka mengingkari Al-Quran, maka kelak mereka akan mengetahui akibat pengingkaran itu. Jadi kadang ada orang tidak merasa bahwa dia sudah diberikan kebaikan, ya, lalu mereka mengatakan, kalau kami dikasih kitab pasti kami nggak akan kafir. Nah, itu dari dikasih kitab terbaik tetap aja kafir. Kira-kira begitu. Di ayat lain bunyinya bukan tentang kitab, bunyinya tentang Rasul. Kami kok dikasih utusan manusia yang masih bisa ngantuk, tidur, sakit, gitu kira-kira. Coba kalau utusannya malaikat yang suci, ya, itu di ayat lain ada gitu juga. Giliran seandainya mereka dikasih utusan dari malaikat yang tidak punya dosa, mereka akan mengatakan, nah itu kan malaikat tidak punya hawa nafsu. Kami kan punya hawa nafsu, akan gitu juga kira-kira. Jadi mereka punya alasan gitu. Kalau sebelum ada Al-Quran, ada kitab suci, ya mungkin lain cerita. Kami kan tidak tahu, baru tahu sekarang. Jadi kalau mengingkari wajar dong. Harusnya setelah mereka tahu, mereka langsung beriman gitu. Logikanya ya, mereka mengatakan kami tidak tahu sebelum ini ada kitab suci. Seandainya sebelum ini kami sudah dikasih kitab suci, mungkin kami tidak dosa kayak sekarang. Itu melecehkan. Jadi kalau perkataan ini lebih menunjukkan bahwa mereka melecehkan Al-Quran. Karena Al-Quran itu diturunkan Allah kepada mereka untuk memberitahu. Lah kok mereka mengatakan seandainya ada kitab suci sebelum ini kepada kami, tentu kami tidak akan kafir. Nah itu kayak apa ya? Kita udah ngasih tahu, misalkan begini kira-kira. Kita ngasih tahu pada seseorang 10 hari lagi ya, nanti kita akan merencanakan apalah kira-kira begitu kepada dia. Terus pada waktu hari H, kemudian orang tersebut mengatakan, loh kok ente baru kasih tahu saya? Kira-kira jawaban kita gimana? Lah kan tadi kasih tahu 10 hari lalu. Gitu. Nah jadi ini adalah orang-orang yang mencari alasan untuk ibaratnya tidak mau ikut. Gitu. Nggak penting. Ini sering saya juga menjumpai mahasiswa saya kayak begitu tuh, sering. Tidak semua, ada 1-2 lah, karena kan ini kasus kasuistis. 1-2. Maafan saya lupa. Berarti itu tidak penting bagi dia sampai dia lupa. Loh kan saya udah ingatkan minggu lalu. 2 hari lalu udah saya ingatkan lagi. Kenapa ente lupa? Iya Pak, benar-benar lupa Pak. Nah, berarti itu memang tidak penting bagi dia. Kurang lebih begitu. Nah ini di sini ketika mereka mengatakan, loh kalau sudah ada kitab suci sebelum ini kami pasti tidak berdosa kayak gini. Nah itu menandakan dia ingin mendapatkan permakluman. Nah dan ini sering terjadi. Mohon maaf nih, kita lihat nih orang membunuh, orang korupsi, ya kan? Orang selingkuh, gitu ya.
itu nanti mencari pembenaran dari alasan dia melakukan itu. Dan hati-hati, nanti kita bisa terjebak dengan permakluman-permakluman itu. Nah, saya nggak akan teruskan, silakan Bapak dan Ibu bayangkan saja. Ini mereka ketika mengatakan lau indana dzikran minal awwalin lakunna ibadallahil mukhlasin. Kalau kami udah diingati dari awal, kira-kira gitu, dengan ada kitab suci sebelum Al-Quran, kami pasti nggak ada dosa, kira-kira nggak akan tersesat. Fakafaru bihi fasawfa ya'lamun. Tapi ternyata mereka kafir Al-Quran, maka kelak mereka akan mengetahui akibatnya. Walaqad sabaqat kalimatuna li'ibadinal mursalin. Dan sungguh janji kami tetap bagi hamba-hamba kami yang menjadi rasul. Innahum lahumul mansurun, yaitu mereka pasti akan mendapat pertolongan. Wa inna jundana lahumul ghalibun, dan sungguh bala tentara kami pasti yang akan menang. Ya, jadi kenapa Allah menyebut Rasul dan para pengikutnya termasuk junud Allah? Masya Allah, kita dibahasakan tentara Allah. Bapak tahu makna tentara itu apa? Kalau disebut kata tentara, identiknya apa? Pasti taat. Jadi sifat militeristik itu tidak bisa ada kata menolak. Ya. Ayo maju ke depan melawan musuh, siap. Tidak bisa sana. Ayo maju, Bapak aja yang maju duluan. Tidak bisa. Dia ditugaskan untuk maju. Ya. Batalion sekian bergerak ke kiri. Loh, kok kita disuruh ke kiri? Gak bisa. Dia tabiatnya memang begitu. Tentara Allah SWT itu banyak. Dan di sini ketika disebut Rasul dan para pengikutnya sebagai tentara, itu maknanya mereka menjadi satu kesatuan. Karena Allah SWT memiliki tentara bukan hanya dari manusia. Ada tentara Allah dari binatang, ada tentara Allah dari makhluk yang Allah ciptakan. Makanya kalau kita lihat tentara Allah SWT itu bisa berupa air. Nah, di zamannya Nabi Nuh, bisa berupa batu-batu di zamannya Nabi Lut, bisa berupa tanah, bisa berupa petir, ya kan? Bahkan tentara Allah itu bisa berupa kebodohan. Ya, ada penafsiran gitu ya. Kata hikmah dari para ulama, al-ghaba'u jundun min junudillah. Kebodohan itu juga merupakan pasukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang kita melihat ada orang pinternya minta ampun, melakukan kesalahan. Orang lihatnya bodoh amat sih, kayak gitu ya. Kok bisa bodoh amat? Nah, kebodohan yang diperlihatkan Allah itulah termasuk merupakan pasukan Allah. Kita lihat orang yang tadinya luar biasa pintar, kayak Abu Jahal itu lah kira-kira. Abu Jahal yang ibaratnya luar biasa dulu sampai dijuluki Abu Hakam, tiba-tiba menjadi Abu Jahal. Itu kan menandakan dia terserang tentara Allah. Ya, ada kalanya orang diperlihatkan bodohnya. Tentara Allah yang lain siapa? Banyak. Allah SWT tundukkan semua untuk menolong Rasul dan para pengikutnya. Ketika Allah SWT memutuskan untuk ditolong, maka itu yang terjadi pada perang Badar. Allah kirimkan malaikatnya. Ya, pertolongan Allah itu pasti. Jadi kalau kita yakin itu akan terjadi betulan. Ya, pertolongan Allah itu pasti. Meskipun pada kenyataannya kadang kita mikir, kok kapan kita ditolong Allah? Kita digini mulu ya. Kapan ditolong Allah? Nah, itu bahasan itu sudah pernah kita juga bahas. Fatawalla anhum hatta hin fa'absirhum fasawfa yubsirun. Maka berpalinglah engkau Nabi Muhammad dari mereka sampai waktu tertentu dan perlihatkan kepada mereka apa, maka mereka kelak apa yang akan mereka lihat, adab itu. Jadi ini kalau dilihat disuruh berpaling itu maknanya ini politik ya, policy, kebijakan. Jadi orang ketika mendustakan tidak usah dilawan langsung gitu ya.
Jadi udah berpaling aja, tidak semuanya diladeni. Di bapaknya misalnya di jalan nih ada orang ejek, tidak selalu ejekan atau hinaan itu diladeni. Ya, makanya ibadur rahman itu kalau ketemu wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Nah, udah ketinggal aja, tahu nih orang gila. Ngeladenin orang gila, kita jadi gila. Jadi apa namanya? Kamu tahan hattahin itu sampai batas tertentu. Makanya di Fatrah Makkah itu tidak diizinkan berperang. Ya, jadi baru boleh berperang itu pada masa Madinah. Nah, kita juga demikian, menahan diri itu strategi sebenarnya. Dan itu bukan apa ya, bukan kita membagi hidup, oh ini saya sedang hidup di Fatrah Makkah gitu. Enggak, itu politik saja, siasat saja. Kapan kita menahan diri, kapan kita kemudian membalas, itu ada strateginya. Karena kita hari-hari ini berperang juga perlu strategi. Ya, dalam dunia sosial media misalnya, sekarang sosial media betul-betul dikuasai Bapak dan Ibu. Hadirin sekalian, ketika TikTok itu, ini saya sebut nama tidak apa-apa ya, digunakan untuk membela Palestina 2 tahun belakangan itu, mereka punya strategi baru, diakuisisi, diambil itu TikTok. Jadi TikTok yang tadinya punya Cina sekarang dibeli punya Amerika. Makanya kemudian merosot itu penggunanya, karena sudah tahu itu bagian dari strategi perang. Gitu. Nanti Bapak dan Ibu perhatikan juga dalam platform digital untuk membeli barang-barang. Itu kita sekarang itu menjadi pasar sebenarnya. Mau nggak mau ya kita masuk lapaknya dia, orang kita perlu sementara kita tidak punya. Jadi ini gambaran apa? Gambaran bahwa pada saat ini kita lebih banyak menahan diri ya, karena kita tidak punya sarana yang real untuk membalas kezaliman itu. Ini Allah memberikan gambaran fatawalla anhum hatta hin, sampai kamu mampu melakukan perlawanan. Wa absirhum fasawfa yubsirun, maka perlihatkan kepada mereka, maka kelak mereka akan melihat. Nah, ini maksudnya ingatkan, sampaikan, nanti mereka tahu. Afa bi'adzabina yasta'jilun, maka apakah mereka akan menerima azab agar azab kami segerakan? Fa idza nazala bi sahatin fasa'a sabahul mundarin, maka apabila siksaan itu turun di halaman mereka, sangat buruklah pagi hari orang-orang yang diperingatkan itu. Nah, ini berbicara tentang azab. Azab itu memang mohon maaf, diturunkan Allah pada waktu pagi hari. Jadi siksaan terhadap orang-orang kafir terdahulu itu diturunkan pada waktu subuh. Jadi turunnya hujan batu itu subuh. Peristiwa-peristiwa besar yang ya bahkan itu kita sulit membedakan kadang ya. Kalau dari sisi empati kemanusiaan, kita tidak boleh mengatakan misalnya ada peristiwa gempa bumi atau tanah longsor atau banjir, datangnya subuh, kita langsung bilang azab ini, itu tidak empati. Tidak boleh kita secara manusiawi. Tapi di zaman dulu memang orang-orang kafir itu diazabnya datangnya begitu, pada waktu subuh, pada waktu pagi. Maka saat mereka kena azab itu, ini gambaran mendadak dan tidak diduga-duga. Mohon maaf kalau ada kejadian gempa kita masih melek, itu
kemampuan untuk kaburnya tinggi dibanding saat terjadi gempa kitanya sedang tidur. Contoh kebakaran, gempa, banjir dan sebagainya. Itu juga dulu ya kami ngajar di Muhammadiyah Jakarta itu kan di situ gitu. Itu jebolnya bendungan terjadinya juga dini hari, malam kan. Itu. Kenapa korbannya itu ada korban nyawanya, tapi tidak sebanyak kalau korbannya itu siang. Tapi kenapa malam itu kemudian ada korban? Ya karena tidak siap siaga. Bahkan mohon maaf kemarin saudara kita yang kena musibah itu di Sarwa ya, yang longsor itu ya, sudah ketemu 80 itu setelah dicari hari-hari bahkan berminggu-minggu. Itu kan juga kejadiannya malam, sehingga orang tidak ada kesempatan untuk melarikan diri. Nah, ini sebagai gambaran. Nah, dan kita secara etika tidak boleh menyebut bahwa kita sama ya, jadinya pagi berarti ini dianggap. Tidak begitu maksudnya. Ini ketika kata-kata ini disebutkan begini, kalau nazala bisahati, saat itu halaman rumah. Azab itu diturunkan Allah di halaman rumah mereka. Fasa asbahul mudar, itu paginya mereka harusnya menjadi pagi yang cerah, menjadi pagi yang mengerikan, kira-kira begitu. Wa tawalla anhum hatta hin wa absir fa sawfa yubsirun, diulang lagi, berpalinglah, sama ya, berpalinglah sampai waktu tertentu, perlihatkan saja, sampaikan saja, maka mereka akan mengetahui. Nah, ini 3 ayat terakhir ini menjadi inti dari surat As-Saffat. Nah, mudah-mudahan ada 5 maksimal 10 menit kita sampaikan ya sebelum kita tutup. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maha suci Tuhanmu, Tuhan yang maha perkasa dari sifat yang mereka katakan, dan selamat sejahtera bagi Rasul, dan segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Masya Allah. Ini inti dari surat As-Saffat. Itu 3 ayat ini, 3 ayat terakhir ini. Masya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Masya Allah. Di sini dahsyatnya bahasa Al-Quran. Subhana rabbika. Masya Allah. Di sini Allah tidak mengatakan subhanallah, tapi subhana rabbika. Kemudian yang kedua rabbil izzah. Masya Allah. Subhana rabbika tidak dikatakan subhana rabbikum. Rabbika ini kepada Nabi Muhammad, merepresentasikan setiap kita yang berjuang dan menyampaikan risalah. Jadi ini misalnya nih kita bersepuluh seperti ini, ber100, ber50, siap berapapun angkanya, kalau di setiap kita, nah itu tuh beda dengan Anda semua, itu di general bahasanya. Subhana rabbika, maha suci Tuhanmu. Masya Allah. Itu personal, berarti kita diapresiasi setiap orang yang berdakwah itu. Kan ini sebelumnya kan menceritakan Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Ilyas, Nabi Yunus dan seterusnya itu ya. Subhana rabbika, kamu kayak mereka, gitu. Nah kita setiap kita itu levelnya memang tidak sama dengan para rasul itu, tapi saat kita bersabar dengan orang-orang yang menyepelekan, mendustakan, tidak menganggap, subhana rabbika. Nah ini satu, maha suci Allah. Rabbil izzah, masya Allah. Al-izzah itu kemuliaan. Jadi coba saya ajak Bapak dan Ibu membayangkan begini. Kadang pada saat orang-orang yang menyepelekan itu pada posisi mereka merasa menang, apapun lah, ekonomi, politik, sosial, budaya, kita kadang kayak begini, ada perasaan saya salah milih tim ibaratnya. Ya benar ya. Aduh kalah, salah milih kelompok ibaratnya.
Jadi kalau anak-anak sekolah nih misalnya milih tim A atau B atau A B C D gitu ya. Kemudian tim A ini menangkan. Kalau tanding menang gitu ya. Tim B atau yang lainnya itu kalahan. Ada tim yang selalu menang, ada tim kalau tanding kalah mulu gitu. Maka perasaan pada saat kalah mulu itu kita ada rasa-rasa nyesel gitu kira-kira. Aduh, salah hasil kelompok gitu kira-kira. Nah, ini kelompoknya Abu Jahal. Memang mohon maaf tidak bisa disama persis ini saya untuk membayangkan. Kelompoknya Abu Jahal itu sedang berada di atas angin kira-kira. Mereka menguasai ekonomi, megang mikrofon ibaratnya, menguasai pasar, memboikot sesukanya. Subhana rabbika rabbil izzah. Kamu jangan sedih. Al-izzah itu Allah Subhanahu wa taala yang memiliki izzah. Maha suci Rabbul izzah. Rabb yang memiliki kemuliaan. Amma yasifun, dari apa yang mereka sifati. Kan banyak ya. Mereka mengatakan Allah punya anak perempuan namanya malaikat. Ketika diajak diskusi mereka juga buntu. Loh kok tiba-tiba ada anak perempuan, emang ibunya siapa? Tidak bisa jawab mereka, ya kan? Ya, buntu. Maka subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Masya Allah. Wassalamun ala mursalin. Ini saya ulang-ulang terus ini. Salamun ala Nuhin fil alamin, salamun ala Ibrahim, salamun ala Musa wa Harun, salamun ala Ilyasin. Itu kita sudah bahas ya. Kenapa Allah memberikan rasa kenyamanan kepada para rasul, itu juga mungkin kita dapatkan. Bapak, Ibu hadirin sekalian, kita ketika diberi taklif oleh Allah dan kita bisa mendapatkan kenyamanan, itulah salam. Saya ambil contoh berkali-kali kan gini Pak ya. Sholat itu kalau kita jadi beban, tidak pernah mendapatkan kita salam, itu kita belum mendapatkan salam. Contohnya, kita sholat berat banget sholat. Tapi saatnya kita mendapatkan sholat itu menjadi salam, nikmat sekali sholat. Rasulullah SAW sampai mengatakan apa? Arihna biha ya Bilal. Bilal, kumandangkan adzan, buatlah kami beristirahat dengan sholat. Itu orang-orang tertentu sholat itu sangat dirindukan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah ya. Enak ya. Bagi orang tertentu, jam makan siang ini, ya kan? Jadi ada ketika adzan, aduh kok adzan. Nah, ini kita akan dapatkan saat puasa bulan Ramadan. Itu adzan yang paling ditunggu adzan apa? Adzan maghrib. Saat adzan maghrib datang, apa yang kita rasakan? Dan itu betul kan, ada hadisnya. Orang yang berbuka puasa dapat dua kebahagiaan. Farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Di saat dia berbuka dan saat nanti ketemu Tuhannya. Itu yang disebut dengan salam. Kita makan itu nikmatnya luar biasa saat buka puasa. Ini ada orang tidak buka puasa, nemenin yang buka puasa, beda. Jadi itu yang disebut salam. Maka salam, Allah menjadikan para rasul itu kuat dan menikmati tugasnya. Bayangkan Nabi Nuh berdakwah, setelah 50 tahun diapresiasi, dicintai, dihormati, 950 tahun dibenci. Tapi salamun ala Nuhin fil alamin. Masya Allah, nama mereka abadi. Abadi Bang. Maka kita akan dikenang dengan salam itu. Kita akan dikenang, akan kekal itu. Maka makna salam ini saya hanya mengulangi, ini kesimpulan dari salam-salam sebelumnya. Maka Allah menyebut apa? Wassalamun alal mursalin. Ditutup walhamdulillahi rabbil alamin. Ini rabbil alamin itu Tuhan semua alam itu. Saya berkali-kali menjelaskan juga, mengulang-ulang terus. Semua alam itu jangan kita anggap alam hari ini.
Kalau kita terjemahkan semua alam tuh alam manusia, alam binatang, alam tumbuhan, alam jagat raya, alam jin, alam malaikat. Hari ini itu baru Rabbil Alam. Rabbil Alamin itu semua jangkauan alam. Nah, jadi kalau salamun alal mursalin Rabbil Alamin, mereka akan dikenal alam saat mereka masih hidup sama alam sesudah-sesudahnya. Saat kita baca surat kisah Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Ibrahim, Nabi Ilyas, Nabi Yunus, itu kan salamun ala Nuhin fil alamin, karena Nabi Nuh yang pertama nih. Yang berikutnya juga fil alamin. Al alamin itu juga terus buat anak cucu kita. Jadi kalau kita menikmati nikmatnya sholat, baca Al-Quran, berbuat baik, itu ingat fil alamin. Fil alaminnya kita, nanti kita di alam barzah dan alam setelah ini. Fil alamin buat anak kita, karena nanti kita ingin mereka juga sama dengan kita, merasakan kenikmatan beribadah kepada Allah. Itu fil alamin ke belakang. Makanya ketika kita mendidik anak kita, keturunan kita, bahkan saat kita memberi nafkah yang halal, itu kan untuk jangka panjang. Rabbil Alamin gitu ya. Kalau hari ini aku menyembah Allah, nah sembah Allah. Nanti kalau ayah udah tidak ada, kamu punya anak, sampaikan wasiatnya. Itu kan yang dijadikan patokan utama Nabi Ibrahim dan keturunannya kan. Yakub sebelum mati dikumpulin anaknya dan dikatakan ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah setelahku. Nah, maka ditutup surat ini dengan walhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa walhamdulillah? Segala puji kita ini bisa mudah berbuat baik, harus memuji Allah. Ada orang sholat subuh sulit, ada nggak? Sholat subuh sulit ada nggak? Kenapa ini? Kenapa sholat subuh sulit? Banyak yang tidak sholat subuh atau banyak yang sholat subuhnya telat. Itu kan karena tidak semua orang dimudahkan ke sana. Maka bersyukur Pak, kalau ada orang apa-apa mudah membantu, mudah melakukan kebaikan, itu wassalamun. Ingat ayat ini, wassalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Baca Qur'annya mana enak. Ada orang sulit baca Quran. Salat malam enak, ada orang sulit salat malam. Dulu kalau kita lihat orang-orang tua dulu, saya kalau bilang ya, anak-anak sekarang itu jauh lebih pintar dari orang dulu. Tapi luar biasa, orang dulu kenapa konsisten? Ya tadi mendapatkan salam, kesejahteraan, dan mereka memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba hari ini anak-anak yang sudah berusia mapan untuk menikah, pendidikannya juga tinggi. Kenapa mereka tidak menikah? Kenapa? Ditakut-takuti. Pernikahan itu penjara. Bahkan lebih parah di negara-negara maju, anak itu membebani. Akhirnya mereka tidak menikah, tidak mau punya anak, yang ada pergaulan bebas, hidup tanpa ikatan. Kalau masih setuju lanjut, kalau tidak setuju pisah. Kan rusak hidup jadinya. Makanya keselamatan itu menjadi nikmat yang harus kita puji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat Bapak hadirin sekalian bisa melakukan kebaikan, itu bukan karena kita Pak, karena Allah memudahkan, karena Allah memberikan salam, karena Allah itu adalah Rabbul Alamin. Ini adalah wasiat yang kita dimudahkan pergaulannya. Nah, kita terus berdoa, mudah-mudahan sampai akhir hayat kita Allah senantiasa memudahkan kita dalam kebaikan, diberikan kita keselamatan, kesejahteraan di dunia sampai kelak kita mendapatkannya di akhirat. Qul qouli hadza. Sementara kita tutup, sudah cukup siang. Insyaallah nanti kita akan sambung surat Shad pada pertemuan yang akan datang. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.